Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di pagi hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sudah sampai di hari Rabu tanggal 4 November 2020. Sebelum kita mengawali aktivitas kita satu hari ini, tentu patut kita bersyukur kepada Tuhan. Namun sebelum kita disapa firman Tuhan lewat Nabi Yeremia, pasal 18 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia. Pada waktu itu disampaikan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem bahwa Tuhan menegur akan menyiapkan malapetaka terhadap mereka. Namun sebelum Tuhan bertindak seperti itu, melalui Nabi Yeremia Tuhan berpesan agar Yeremia menyampaikan suatu hal yang luar biasa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada bangsa itu, bahwa Allah merancangkan rencana terhadap mereka jikalau mereka mau bertobat, jikalau mereka meninggalkan tingkah laku yang jahat, jikalau mereka mau memperbaiki tingkah laku kepada yang Tuhan kehendaki, yang ingin kita perbuat dalam perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dulu itu firman Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada Yehuda dan Yerusalem, sekarang firman ini juga mengingatkan kita sebagai pesan, nasihat yang luar biasa melalui Nabi Yeremia, bahwa dalam perkataan perbuatan haruslah didasari oleh pembaharuan iman hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat rancangan yang lebih baik kepada kita. Nabi Yeremia berpesan kepada kita saat ini bahwa setiap orang yang hidupnya di dalam Tuhan, Tuhan mengajak kita supaya kita menjadi umat yang berani seperti Yeremia menyampaikan peringatan, teguran, nasihat untuk membangun watak seseorang, membangun jati diri kita, membangun harapan kita yang lebih baik kepada Tuhan. Dengan iman yang sesungguhnya
hanya kepada Tuhan dan didasari oleh ketaatan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengajak kita untuk tetap berani berjuang dalam iman, untuk mendatangkan kebaikan. Sebab kuasa Tuhan dan kasih Tuhan tak terbatas. Jauhkanlah dari diri kita adalah hidup yang tidak benar. Namun Dia ajak kita dalam firman ini berani menyampaikan firman Tuhan oleh karena ketaatan itu, oleh karena kesetiaan itu, bukan oleh hal-hal duniawi yang menguasai kita. Jangan dosa merajai dan menguasai pikiranmu. Jangan dosa yang merajai dan menguasai hatimu dan hidupmu. Tetapi Tuhan berpesan, bertobatlah. Tinggalkanlah kejahatan. Jauhkanlah tingkah laku kejahatan dalam dirimu. Terimalah anugerah Tuhan. Terimalah kasih setia Tuhan dengan rancangan kebaikan yang Tuhan inginkan diperbuat kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tugas dan panggilan kita dalam menyuarakan suara kenabian dalam kebenaran Tuhan, janganlah kita selalu melihat kekurangan dan kesalahan orang lain sehingga kita lupa, bahkan tak pernah melihat kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Seperti apa dikatakan Tuhan Yesus melalui Matius pasal 7 ayat 3 sampai ayat 5. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tentu ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita merasa takut. Kita merasa bingung. Namun kita harus bertanya dalam diri kita sendiri, apa yang Tuhan inginkan melalui Nabi Yeremia kepada kita pada saat ini? Jangan biarkan dosa hidup merajai dan berkuasa atas kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi, namun di dalam firman Tuhan mengingatkan kita, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi segalanya. Hiduplah setia kepada Tuhan, lawanlah dosa, jauhkanlah diri dari ajaran-ajaran yang tidak tepat, dan hiduplah dalam firman Tuhan. Itulah memampukan kita untuk dapat memahami kondisi yang kita hadapi saat ini. Sehingga kekhawatiran, kebingungan, kebimbangan kita bisa kita lewati karena Tuhan memberikan kebaikan kepada umat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini akan menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancang rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu, dari kejahatanmu, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah pesan Tuhan bagi kita di pagi ini. Maka awalilah pekerjaanmu, jalanilah perjalanan hidupmu, kerjakanlah pekerjaanmu dengan tetap mengandalkan Tuhan, dan jangan biarkan sedikit pun hidupmu disentuh oleh perbuatan jahat, perkataan jahat, dan
bertobatlah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami. Kami diingatkan supaya jangan dosa merajai dan menguasai hati pikiran kami. Tapi kami Tuhan inginkan bertobat dari tingkah laku kami dan perbuatan kami kepada yang Tuhan kehendaki. Sehingga rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami tetap Tuhan berkati dan tetap Tuhan izinkan kami menikmati hari yang baru ini, menikmati dan melanjutkan pekerjaan kami satu hari ini, dan Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, dan apapun perjalanan hidup kami, tetap kami mengandalkan Tuhan yang penuh kasih dan anugerah. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu dengan segala kerendahan hati hamba-Mu. Engkau tetap melindungi jemaat-Mu. Engkau tetap Tuhan mengasihi mereka. Memberikan yang lebih berharga adalah kesehatan. Sehingga dengan kesehatan yang Tuhan berikan, jemaat Tuhan dapat beraktivitas satu hari ini dengan mengandalkan Engkau Tuhan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Cukupkan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Jauhkan kami dari godaan-godaan dunia ini. Tetapi ingatkan kami Tuhan oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi umat yang berhikmat di dalam Tuhan. Dan kami pun menjadi umat yang berdoa, memuji Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkanlah kehidupan jemaat Tuhan satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami dari kekurangan kami. Ampuni kami dari segala keterbatasan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Ingat kami Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Ingat kami Tuhan oleh karena tebusan Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.